Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Atin Marhamah, NPM 18430053 dari Universitas Muhammadiyah Metro. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SNI ISO atau IAC 27001-2013, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Nah, standar SMKI adalah adopsi dari standar internasional, yaitu ISO 27001 Information Security Management System. Untuk menerapkan standar SMKI pada organisasi, harus menjalankan tata kelola SMKI dengan mengadopsi PDCH. Selanjutnya, elemen penting keamanan informasi. Ada 3 poin. Yang pertama, kerahasiaan, kemudian keutuhan, dan ketersediaan. Nah, untuk konsep utama standar SMKI adalah mengidentifikasi dan meminimalkan risiko keamanan informasi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Untuk konsep utama standar SMKI, yaitu ada penerapan suatu konsep. Sini penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko. Nah, untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima, dilakukan penerapan kendali dan sarana kendali. Pada standar SMKI memiliki 14 sasaran kendali. Yang pertama, kebijakan keamanan informasi, organisasi keamanan informasi, kemudian keamanan sumber daya manusia, manajemen aset, kendali aset, kriptografi, kemudian keamanan fisik dan lingkungan, keamanan operasi, keamanan komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat menerapkan SMKI. Yang pertama, organisasi melindungi dan memelihara kerahasiaan, mengelola serta mengendalikan risiko, kemudian memberikan keyakinan dan menjamin jaminan pada pelanggan, kemudian kontrol keamanan proses bisnis, meningkatkan citra di organisasi dan meminimalkan risiko, membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan dalam keamanan. Selanjutnya, penggunaan kerangka kerja SNI ISO atau IAC 27001-2013 untuk implementasi tata kelola keamanan informasi. Arsip digital pemerintahan berbasis komputasi awan. Arsip Nasional RI juga dapat berperan sebagai pusat data dan informasi dari seluruh aktivitas pemerintahan dan lembaga negara sehingga seluruh data pemerintahan integrasi dapat mudah sehingga dapat diakses untuk bahan pengembalian keputusan dan untuk meningkatkan layanan publik yang prima. Kemudian SNI ISO atau IAC 27001-2013 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan ISMS. Kemudian tata kelola keamanan informasi. Menurut ITGI atau IT Governance Institute, tata kelola keamanan informasi antara lain metodologi manajemen risiko keamanan informasi, strategi keamanan yang komprehensif terkait dengan bisnis dan tujuan IT, kemudian strategi keamanan efektif, strategi keamanan berbicara tentang nilai informasi yang dilindungi, kebijakan keamanan yang membahas setiap aspek strategi dan kontrol regulasi, sebuah standar yang lengkap untuk setiap kebijakan dalam memastikan bahwa prosedur dan pedoman yang sesuai dengan kebijakan. Institusi memantau proses untuk memastikan kepatuhan dan memberikan umpan balik efektivitas. Sebuah proses untuk memastikan evaluasi lanjutan dan memperbaharui kebijakan keamanan standar dan prosedur. Nah, ini merupakan tata kelola informasi. Kemudian, sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI merupakan cara untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan risiko bisnis yang sistematis untuk menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi.
Proses dalam SMKI disusun berdasarkan resiko pendekatan bisnis untuk merencanakan atau plan, mengimplementasikan dan mengoperasikan atau do, memonitor atau meninjau ulang atau cek, serta memelihara dan meningkatkan atau mengembangkan ICT. PDCA dalam proses SMKI. Yang pertama, plan itu menetapkan kebijakan, sasaran, proses, dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi serta keseluruhan. Kemudian do, menerapkan kebijakan, sasaran, proses, dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi serta keseluruhan. Cek itu mengakses dan apabila berlaku mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SMKI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasil kepada manajemen untuk pengkajian. Kemudian ICT itu mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal audit SMKI dan tinjauan manajemen atau informasi terkait lainnya untuk mencapai perbaikan berkesinambungan. Kemudian keamanan data cloud computing. Sini ada beberapa poin. Yang pertama, proteksi data, security control, compliance, multi-talent, kemudian security governance. Langkah-langkah perancangan tata kelola keamanan informasi. Di sini ada 4. Yang pertama, melakukan identifikasi awal. Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, menentukan model tata kelola keamanan informasi. Keempat, melakukan perancangan tata kelola keamanan informasi. Nah, untuk yang keempat ini ada 2 poin. Yang pertama, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian menerapkan dan mengoperasikan sistem manajemen keamanan informasi. Dan selanjutnya, hasil dari pengumpulan data yang sudah dilakukan terhadap 4 aset yang mendukung dalam pelaksanaan dan pengelolaan teknologi informasi. Yang pertama, aset kebijakan, aset kelembagaan, aset aplikasi, aset infrastruktur. Kemudian manfaat SN ISO IEC 27001 dalam keamanan informasi adalah mampu menerapkan tata kelola keamanan informasi secara efektif, efisien, dan konsisten dengan pendekatan berbasis risiko, mampu melakukan penilaian mandiri secara berkala melalui mekanisme audit internal, mampu menyusun sistem dokumentasi minimum yang diperlakukan untuk menerapkan tata kelola keamanan informasi, membantu memberikan pemahaman pentingnya keamanan informasi pada karyawan dan masyarakat umum. Ini merupakan manfaat SNI ISO IEC 27001. Kemudian perancangan tata kelola keamanan informasi. Yang pertama, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Kedua, menerapkan dan mengoperasikan sistem manajemen keamanan informasi. 4 dokumen kebijakan antara lain. Yang pertama, kebijakan teleworking, kemudian kebijakan bisnis untuk mengendalikan akses, manajemen pengendalian akses sistem dan aplikasi, kemudian manajemen insiden keamanan informasi dan perbaikan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.